Benih Rahasia Sang Pewaris episode 141. Rumah Sakit Wiharja. Takut Shira telah menderita keluhan, Kenzo, yang sedang menunggu kepulangan Shira, segera membawanya ke ruang tunggu yang tenang begitu melihatnya. Katakan padaku, apakah mereka menyulitkanmu? Tanyanya sambil menatapnya. Shira dengan tenang memberitahu Kenzo mengenai isi surat wasiat ayahnya. Kenzo menyipitkan matanya, tatapannya dingin. Apakah kamu akan membiarkan perusahaan ayahmu jatuh ke tangan wanita itu? Haruskah aku mulai bergerak sendiri? Namun, Shira menggelengkan kepalanya. Aku tahu bagaimana menghadapi mereka. Aku akan memastikan mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Matanya berkaca-kaca sebelum dia mengganti topik pembicaraan. Bagaimana kabar ayahku? Situasinya masih stabil sejauh ini. Seketika, kesedihan di matanya berubah menjadi kebencian. Yang satu adalah istri ayahku, dan yang satu lagi putrinya. Mereka benar-benar melakukan hal tercela ini hanya agar mereka bisa memiliki perusahaan ayahku. Aku berasumsi mereka tahu ayahku akan membiarkanku mewarisi perusahaan, jadi mereka memutuskan untuk melakukan hal seperti ini padanya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku pasti menolak untuk membantu di perusahaan saat itu. Paling tidak, ayahku akan tetap aman. Jangan menganggap kesalahan mereka sebagai kesalahanmu sendiri. Kamu tidak bersalah dalam hal ini. Kenzo meyakinkannya. Melihat wajah pucatnya yang kelelahan, Kenzo segera memeluknya. Beristirahatlah sebentar dalam pelukanku. Shira bersandar di dadanya. Apakah kamu sudah mengirim Leon kembali? Ya. Dia sangat ingin pergi ke Wiharja Residence. Aku senang mendengarnya. Shira merasa bersyukur bahwa keluarga Shira telah memberi putranya tempat tinggal. Pukul 14 siang. Rahel dan putrinya tiba di lobi rumah sakit Wiharja. Kali ini, mereka dipandu oleh salah satu perawat ke bangsal rumah sakit setelah melalui proses pendaftaran yang benar. Seperti yang diduga, tempat ini berbeda, gumam Rahel sambil matanya menjelajahi interior rumah sakit yang luas dan mewah, yang tampak seperti hotel mewah. Mama, pria itu ada di dalam. Livy melihat keluar jendela ke arah Adam yang berada di ICU. Lebih jauh lagi, dia tidak lagi memanggilnya sebagai ayahnya. Jelas bahwa rasa baktinya kepada ayahnya telah lama hilang. Bagaimana kalau kalian istirahat dulu di sini? Kita konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengatur agar kalian berdua bisa masuk bangsal nanti, jelas perawat itu. Baiklah. Mereka kemudian memasuki ruang tunggu. Saat keluar, perawat itu sengaja membiarkan pintu sedikit terbuka. Tepat saat Rahel dan Livy hendak duduk dan minum teh, mereka mendengar suara perempuan dari luar kamar. Dr. Jones, karena ayahku baru saja diperiksa pagi ini, bisakah kamu menjelaskan secara rinci tentang kondisi ayahku? Menyadari suara perempuan itu milik Shira,
Pasangan ibu anak itu saling bertatapan sebelum mereka diam-diam mendekati pintu untuk menguping pembicaraan. Nona Nugraha, kami punya kabar baik untuk Anda. Kami baru saja memperkenalkan pemindai otak dan pengobatan internasional tercanggih di rumah sakit kami. Kami akan dapat menangani kondisi ayah Anda secara efektif agar ia dapat sadar kembali secepat mungkin sekarang. Benarkah? Itu berita bagus. Apakah itu berarti ada kemungkinan ayahku akan bangun? Sangat mungkin. Kalau tidak ada masalah, dia mungkin akan sadar kembali minggu depan, kata dokter itu dengan yakin. Terima kasih banyak, Dr. Jones. Anda benar-benar spesialis neurologi terkemuka di dunia. Hehe. Kamu terlalu baik, Nona Nugraha. Karena Tuan Nugraha, calon ayah mertua Tuan Kenzo, bagaimana mungkin kita tidak berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya? Kita pasti akan melakukan apapun yang kita bisa untuk menyelamatkan ayahmu. Terima kasih, Dr. Jones. Namun, bolehkah saya meminta bantuanmu? Nanti, 2 anggota keluarga saya akan mengunjungi ayahku. Bisakah kamu menahan diri untuk tidak memberitahu mereka berita tentang ayahku yang sudah sadar kembali? Kenapa? Dr. Jones bingung. Bagaimanapun, tolong bantu aku, karena ini masalah keluargaku. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Keduanya melanjutkan pembicaraan sambil perlahan meninggalkan ruangan. Di balik pintu yang sedikit terbuka, pasangan ibu dan anak itu saling menatap dengan tak percaya, karena mereka tidak percaya kemungkinan Adam terbangun. Belum lagi, dia akan bangun paling cepat minggu depan. Mama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Livy dengan cemberut. Jangan panik. Biarkan aku memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Rachel juga merasa cemas. Jika Adam terbangun dan mendapati isi surat wasiatnya telah diganti, dia pasti akan marah besar dan mungkin akan menceraikan Rachel serta mengusir pasangan ibu anak itu dari rumah. Di salah satu sudut koridor di luar, Shira sedang melihat ruang tamu dengan mata penuh perhitungan. Tepat seperti yang direncanakannya, pasangan ibu anak itu mendengarkan sandiwara yang ia lakukan bersama Dr. Jones. Karena ia tahu ketakutan terbesar Rachel adalah ayahnya sadar kembali, ia sepenuhnya mengantisipasi apa yang akan dilakukan Rachel selanjutnya. Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, Rachel akan panik mencoba mencegah Adam sadar kembali. Sambil mondar-mandir gelisah di ruangan itu, Rachel bertanya-tanya apakah Shira berbohong kepadanya. Tapi ini rumah sakit Wiharja. Dia mendengar bahwa dokter yang merawat Adam saat ini adalah spesialis neurologi terkemuka di dunia. Ditambah lagi, rumah sakit itu telah mengumpulkan banyak sekali dokter yang terampil. Jadi, dia tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa Adam akan bangun. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa Shira menyuruh dokter itu untuk tidak memberitahunya tentang hal ini. Apakah itu untuk mencegahku melakukan sesuatu? Beraninya gadis itu mencoba menyembunyikan ini dariku, pikirnya. Kemudian, perawat itu kembali dan mengundang mereka untuk menjenguk Adam.
Sambil duduk di samping tempat tidur, Rachel memperhatikan bahwa Ad perlahan-lahan mulai pulih dari warna-warna di wajahnya dan mesin-mesin yang tampak canggih dan misterius itu, seolah-olah mesin-mesin itu adalah sumber kehidupan yang dapat membangunkan Adam kapan saja. Saat melirik mesin-mesin itu, Rachel langsung berpikir untuk melepaskannya dari Adam agar masalah ini segera selesai. Terlepas dari itu, mereka meninggalkan bangsal segera setelah jam kunjungan berakhir. Ketika mereka meninggalkan bangsal, mereka bertemu Shira, yang berpura-pura terkejut. "Kau di sini. Bagaimana kabar ayahmu?" tanya Rachel dengan sengaja. "Kelihatannya tidak baik. Dokter mengatakan kemungkinan dia bangun sangat kecil." Shira mengatakan yang sebenarnya. "Jangan bohongi kami. Apakah ayahku akan bangun atau tidak?" tanya Livy dengan sedikit marah. Mata Shira berkedip sedikit saat dia sengaja menunjukkan sedikit emosi di matanya. "Kenapa aku harus berbohong padamu? Ayahku tidak akan bangun dalam waktu dekat." Rachel mengira Shira berbohong padanya agar dia bisa memanfaatkan Adam untuk menghadapinya setelah dia sadar kembali. Karena itu, Shira mengatakan padanya bahwa suaminya tidak akan bangun dalam waktu dekat hanya agar dia menurunkan kewaspadaannya. "Aku tidak akan tertipu," pikirnya. "Kalau begitu jaga ayahmu baik-baik. Kami akan datang dan mengunjunginya besok. Ada sesuatu di kantor yang membutuhkan kehadiranku sekarang." Setelah mengatakan itu, Rachel bergegas pergi bersama Livy. Melihat punggung pasangan ibu dan anak itu perlahan menghilang dari pandangan, Shira tahu mereka telah terpancing. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Firdaus. "Firdaus, tolong atur beberapa orang untuk tahap selanjutnya dari rencana ini. Jangan khawatir, Nona Nugraha. Kami akan mengawasi Rachel dan Livy sepanjang waktu." Shira tahu Rachel pasti akan menemukan cara untuk menghadapi ayahnya yang kembali sadar. Namun dia tidak tahu apa yang akan Rachel lakukan untuk menyakiti ayahnya sekali lagi. Saat ini, yang harus Shira lakukan hanyalah menunggu saat Rachel akan menyerang dan menangkapnya saat itu juga. Begitu Rachel dan Livy memasuki mobil, mereka menelepon Gilang dan menceritakan semua yang mereka dengar di rumah sakit, termasuk fakta bahwa Shira telah berbohong kepada mereka. "Apakah kamu yakin Presiden Nugraha akan bangun?" Gilang bertanya dengan hati-hati. "Kami tidak yakin. Namun, kami mendengar percakapan antara Shira dan dokter itu dan mendengar Shira meminta dokter itu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau harus tahu bahwa dokter yang bertanggung jawab adalah ahli neurologi terkemuka di dunia," kata Livy dengan marah. "Jangan bergerak dulu. Aku khawatir Shira mungkin sedang merencanakan semacam jebakan untuk kita di sini." Gilang berencana untuk bersikap hati-hati sampai akhir. Tak punya pilihan lain, Rachel hanya bisa mendengarkan Gilang dan berhenti memikirkan cara untuk menghadapi Adam. Meski begitu, Shira sudah menduga perkembangan ini. Bahkan jika Rachel waspada, fakta bahwa ayahnya akan bangun kapan saja sekarang bagaikan bom waktu di kepala mereka,
karena mereka akan merasakan bahaya setiap saat. Itu akan seperti mimpi buruk yang menghantui mereka setiap saat mereka terjaga. Seperti dugaan Shira, benih ketakutan perlahan-lahan mulai tumbuh di hati Rachel. Ia tidak bisa makan dan tidur nyenyak setelah kembali ke rumah. Ia takut terbangun dan mendengar kabar bahwa suaminya sudah sadar kembali. Malam itu, Rachel terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia lalu duduk dan menatap bantal di sampingnya. Rasa takut yang perlahan meracuni pikirannya. Bahkan suara mobil yang lewat saja sudah cukup membuatnya tegang. Setelah malam seperti itu, Rachel segera pergi ke rumah sakit dan mendengar dua perawat mendiskusikan kondisi Adam saat mereka melewatinya. Saya mendengar Dr. Jones mengatakan bahwa obat Tuan Nugraha sudah mulai berefek dan sangat efektif. Benarkah? Itu kabar baik untuk didengar. Rachel mulai panik, karena ia mulai percaya kemungkinan Adam terbangun karena bahkan para perawat membicarakannya. Duduk di samping tempat tidur Adam, ia mulai merasa gelisah saat menatap wajah Adam yang sedang tidur. Di sisi lain jendela, Shira berdiri diam sambil menatap tajam tatapan kebencian Rachel yang dingin. Ia menunggu saat-saat Rachel akan hancur, saat-saat Rachel akan bertindak karena rasa takut yang ada dalam dirinya. Sama seperti hari sebelumnya, Rachel pergi sekali lagi. Saat berjalan di sepanjang koridor rumah sakit Wiharja, matanya mengamati rumah sakit berteknologi tinggi yang tampak seperti dapat membangkitkan seorang pria dari kematiannya. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa membiarkan pria itu bangun, karena dia tidak bisa kehilangan saham yang telah dia dan putrinya dapatkan. Adam harus mati, pikirnya, dengan tatapan mata yang kejam. Dengan semua yang telah kulakukan, apa bedanya jika aku melakukan satu perbuatan kejam lagi? Rachel berencana untuk menyembunyikan apa yang akan dilakukannya dari putrinya dan Gilang, karena ia takut putrinya akan hancur karena tekanan tersebut dan Gilang akan menghentikannya karena ia tidak mengerti rasa takut yang dialaminya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Jika Adam meninggal di rumah sakit Wiharja, Rachel bahkan bisa menyalahkan Shira atas kematiannya dan menuntut rumah sakit tersebut untuk ganti rugi yang sangat besar. Secara keseluruhan, bagi Rachel, hanya ada keuntungan yang bisa diperoleh jika Adam meninggal di rumah sakit Wiharja. Dengan pemikiran ini, Rachel menelepon pemilik yang tidak bertanggung jawab, yang darinya ia mendapatkan pil sebelumnya. Ia telah merencanakan cara pemberian obat, karena ia melihat lengan Adam terhubung ke selang untuk menyuntikkan obatnya. Dengan diam-diam menyuntikkan obat mematikan itu ke dalam selang, Adam pasti akan mati tanpa disadari. Saat itu, rumah sakit harus bertanggung jawab penuh atas kematiannya. Mengenai kamera pengawas di bangsal, Rachel menduga itu sudah cukup asalkan ia membelakangi kamera sambil menggunakan pakaiannya sebagai penutup saat menyuntikkan obat ke dalam tabung. Rachel yang asyik merencanakan sesuatu, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gerakan rencana jahatnya sedang dipantau, karena sebuah mobil hitam mengikutinya dari belakang saat ia memasuki toko yang tidak bertanggung jawab itu.
Shira menerima telepon dari pengawal yang ia tempatkan pada Rahel yang mengatakan bahwa Rahel telah memasuki toko obat dan pergi setelah menghabiskan waktu 10 menit di sana. Lebih jauh, pengawal itu memperhatikan bahwa Rahel tampak tegang ketika ia meninggalkan toko dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia terpancing, pikir Shira. Dia sudah menduga Rahel akan tidak sabar, karena Rahel perlu memastikan rencananya sejauh ini sudah matang mengingat keuntungan besar yang akan diperolehnya. Rahel perlu memastikan suaminya tidak akan terbangun lagi di kehidupan ini sehingga dia bisa menjadi presiden Nugraha Constructions yang bernilai miliaran. Dengan semua itu dalam pikirannya, Shira menduga Rahel akan bergerak keesokan harinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.